Halo semua, saya Nurlinai Putri Utami dari BP2CK Wilayah DKI Jakarta. Untuk kali ini saya akan memaparkan tugas saya mengenai analisa tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk analisa ini ada beberapa tahapan penyelesaian isu. Yang pertama ada identifikasi dan deskripsi isu, kemudian analisis isu dengan teknik USG atau Urgency, Seriousness, and Growth, kemudian analisis isu dengan problem tree, dan yang terakhir penyampaian solusi terkait problem yang dibahas. Kemudian tantangan dalam permasalahan yang ada di BP2JK Wilayah DKI Jakarta, terdapat 3 poin isu yang saya angkat. Yang pertama, masih adanya gagap teknologi yang terjadi dalam kalangan ASN. Yang kedua, belum adanya peranata komputer dan arsiparis guna membantu perawatan jaringan dalam pengelolaan dan penyimpanan dokumen secara digital maupun manual. Dan yang ketiga, ada kurangnya sumber daya manusia dalam kepegawaian. Kemudian ini ada analisis masalah dengan teknik USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Terdapat 3 poin identifikasi masalah yang saya angkat di sini. Yang pertama ada ASN gagap dalam penguasaan teknologi, dan yang kedua ada pengelolaan dokumen atau kearsipan yang belum optimal, dan yang ketiga pembagian kepegawaian yang kurang merata. Dan dalam 3 poin ini, dengan hasil analisis yang memiliki jumlah poin terbanyak dengan analisis menggunakan teknik USG ini, yaitu ada di pembagian kepegawaian yang kurang merata dengan skala prioritas pertama dengan jumlah poin 15. Dan isu yang saya pilih adalah kurangnya SDM dalam kepegawaian. Mengapa isu ini dipilih? Isu ini dipilih berdasarkan hasil dari analisis dengan menggunakan teknik USG yang menunjukkan hasil akumulasi identifikasi isu yang paling terbesar, yaitu 15 poin. Yang mana kurangnya sumber daya manusia ini bisa menjadi hal serius ke depannya. Karena hal ini pembagian kepegawaian menjadi kurang merata antara jabatan fungsi PBJ dan juga non-PBJ, sehingga kekompakan tim juga dapat menurun atau rendah. Kemudian analisis isu dengan problem tree. Yang pertama, masalah utama. Dalam masalah utamanya adalah pembagian kepegawaian antara jabatan fungsional PBJ dan non-PBJ yang kurang merata di BP2JK Wilayah DKI Jakarta. Yang kemudian penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang diperlukan, sehingga pembagian dalam kepegawaian ini kurang merata. Kemudian dampak yang bisa timbul akibat masalah utama dan penyebab ini yaitu bisa terjadi rendahnya dalam kekompakan tim, kemudian beban kerja yang kurang seimbang, dan yang terakhir ada kinerja atau pelayanan bisa menurun. Kemudian yang terakhir ada solusi terkait isu yang diangkat. Untuk solusinya ada dibutuhkannya penyusunan SOP atau prosedur kerja yang jelas supaya dapat membantu dalam pemerataan tugas atau pekerjaan. Kemudian melakukan analisis jabatan secara rinci guna penstrukturan beban tugas. Dan yang ketiga, melakukan monitoring atau evaluasi pekerjaan secara rutin. Kemudian mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi guna memberikan pelatihan keterampilan baru sehingga pegawai dapat membantu dalam bidang lain atau melakukan pekerjaan secara multitasking. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi guna menghargai kerja keras pegawai. Itu saja untuk materi kali ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.